Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat podcast Media Suara Palu, di samping kanan saya ini eh, akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Kenapa saya ingin mengatakan itu? Karena kurang lebih 10 tahun ada perjuangan yang dilewati hingga titik ini. Dan sebelum itu, saya perkenalkan dulu diri saya sebagai host di sini. Saya Uci Nita Topo, podcast Media Suara Palu. Pak Farid, Siap. bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya, setelah saya diskusi dengan beberapa teman Pak di Pasangkayu, saya melirik satu nama. Dan kebetulan namanya Bapak terlintas di benak saya, ini akan menjadi inspirasi bagi orang. Pak Farid Suniawan Iya. dari Partai Gerindra. Sudah pleno di KPU penetapan? Sementara berjalan ini hari. Oke. Dan alhamdulillah hasilnya sudah ada. Hasilnya sudah ada dan menetapkan bahwa Pak Farid Suniawan salah satu yang akan dilantik. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Iya, Pak Farid, saya ingin mendengar, sahabat podcast Media Suara Palu ingin mendengar inspirasi dari Bapak bahwa hingga titik ini itu ada perjuangan selama 10 tahun, entah pindah partai, entah bagaimanapun perjalanannya, mungkin bisa diceritakan tahun berapa Bapak memulai karir-karir perjalanan politik ini, Pak? Ya, kalau melihat dari sisi perjuangan itu, melihat tahunnya itu 2014 itu, saya sudah terjun ke dunia politik karena di tahun itu kemudian saya selesai S1 di Makassar. Nah, setelah kembali ke Makassar di 2012 itu memang sudah tertarik di dunia politik karena saya lihat tatanan masyarakat yang ada di Pasangkayu itu bagaimana kultur masyarakatnya plural, tentu ini menjadi peluang bagaimana menyalurkan pengabdian terhadap masyarakat. Nah, saya lihat peluang itu di 2012 saya menyelesaikan studi, di 2014 kontestasi dan saya memberanikan diri untuk maju. Nah, kalau waktu itu saya terpilih, kemungkinan besar bahwa di Kabupaten Pasangkayu DPR paling termuda, tetapi Tuhan berkehendak lain. Nah, sampai hari ini, kemudian 10 tahun perjuangan itu, kalau kita lihat dengan potensi-potensi politik yang ada di basis-basis saya, dengan nilai jumlah total suara, saya lihat setiap tahunnya ada peningkatan. 2014 ke 19 sampai ke 2024. Jumlah suara di 2014? 2014 itu sekitar 700-an. Kemudian di 2019 itu sekitar 1.200. Wow, signifikan sekali. Jadi ada lonjakan sebenarnya. Dan pileg 2024 ini? Kalau saya lihat data hasil penetapan itu sekitar 1.400-an 10. Wow. Jadi selalu tiap kontestasi ada lonjakan. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana persoalan menjaga itu sebenarnya. Iya. Nah, di 10 tahun itu pindah partai di 2014? Di 10 tahun partai yang sama. Nanti 2024 ini di pindah partai di Gerindra. Iya, betul. Nah, bagaimana Bapak meyakinkan konstituen itu di 10 tahun di awal itu ada kegagalan? Bagaimana, apakah Bapak tidak mendengar, sudahlah Pak Farid, sudah 10 tahun jalan, gagal, kenapa mesti maju lagi? Bapak mendengar juga keluhan atau cerita seperti itu? Ya, kalau kita lihat cerita-cerita seperti itu tentu pasti akan banyak cerita-cerita itu yang melemahkan. Nah, bagaimana Bapak melawan kalimat-kalimat itu? Dan meyakinkan konstituen Bapak yang dari 700 kemudian 1.200 ini ada potensi sebenarnya. Iya, memang berbagai macam kendala, berbagai macam isu pasti akan muncul. Tetapi melihat
sesuatu yang kita bangun dari awal, niat kita untuk bagaimana kemudian berbicara tentang pengabdian, tentu saya rasa hal-hal itu hal-hal yang suatu yang wajar. Karena kenapa? Inilah dunia politik, dunia bisnis saja ketika kita tidak siap pasti kita dihantam oleh badai. Apalagi kontestasi politik ini. Nah, saya melihat, Bang, saya melihat dari perjuangan yang kemudian yang saya lakukan hampir 10 tahun ini, kurang lebih 10 tahun ini, memang berbagai macam rintangan. Tetapi saya harus meyakini bahwa teman-teman yang berjuang itu, yang kemudian kokoh untuk bagaimana mempertahankan, karena setiap saya jalan bahwa kita berbicara nilai. Nah, sehingga saya yakini bahwa nilai-nilai perjuangan itu yang kemudian, yang bagaimana kemudian ketika kita membantu turun ke masyarakat, walaupun terbatas, karena kita tidak duduk ini. Tetapi itulah yang kemudian berkesan di teman-teman. Baik itu persoalan-persoalan kecil yang mampu kita tangani, yang mampu kita bantu, baik itu persoalan-persoalan apa saja, baik KTP dan segala macam, itu kemudian intens kita lakukan. Baik itu silaturahmi, ada beberapa 3 wilayah kecamatan ini yang kemudian hampir merata. Walaupun sebenarnya di 10 tahun itu memang kita berdarah-darah di situ. Iya. Berdarah-darahnya pertama, kita tidak duduk. Tentu keuangan terbatas. Kalau Bapak boleh bayangkan ini, Abang boleh bayangkan gagal 10 tahun seperti apa. Satu kali gagal saja kan dalam dunia politik ini luar biasa. Betul. Ada biaya politik yang harus dikeluarkan. Luar biasa, karena politik ini gerak sedikit pasti bicara tentang fulus. Tetapi itu tidak menjadi kendala. Karena kenapa? Saya selalu bercita-cita bahwa ketika sesuatu hal yang dilakukan secara ikhlas, apapun kita laksanakan, apapun kita temui di lapangan, baik itu maupun, minta maaf ini, baik itu penjahat maupun orang alim dan segala macam, tetapi hati ini ketika melihat, ketika menghadapi teman-teman seperti itu, kita cukup ikhlas saja. Tinggal Tuhan yang kita harapkan bagaimana kemudian membantu. Nah, setiap gerak langkah politik itu, saya selalu berserah diri. Apapun yang kita lakukan, pasti akan ada balasannya. Jadi hari ini kemudian ketika kita ditetapkan oleh KPU, saya rasa ini adalah sebuah perjuangan balasan oleh Tuhan, bahwa perjuangan itu sesuatu perjuangan yang keras tidak akan mengkhianati hasil. Pak, tadi ada kalimat kita ini tidak duduk. Artinya dalam hal ini kita tidak ada modal pendekatan apapun, artinya tidak ada modal yang bisa diandalkan. Tapi terbersit kalimat bahwa jangan berhenti untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi konstituennya Bapak tadi yang dari 700, 1200, akhirnya menjadi sebuah hasil yang baik di Pileg 2024 ini. Bagaimana Bapak menetapkan sebuah nilai perjuangan yang dalam tanda petik tanpa modal itu tapi terus berbuah? Betul. Jadi saya garis bawahi Pak, bahwa ini memang tekad yang kuat. Jadi tekad yang kuat bahwa ketika sesuatu itu tanpa di lembaga pun, ketika kita mau mengabdi, itu akan jalan. Nah, alhamdulillah tanpa di lembaga ini kemudian kita bisa silaturahminya intens, bagaimana persoalan-persoalan teman-teman menghadapi di lapangan, kita bisa saling membantu, saling bertukar pikiran. Yang kedua adalah bagaimana kemudian nilai yang harus kita perjuangkan itu ada. Pertama, banyak teman-teman yang duduk kemudian tidak melupakan konstituen, tidak turun kembali ke konstituen. Nah, kita ini ketika misalnya gagal, kita tidak ada pembeda, tidak ada batas pembeda antara duduk dengan tidak. Sama saja. Justru orang saya lihat bahwa justru kasihan ke saya, Pak. Justru ini yang tidak dipilih, ini yang kalah, kemudian kembali ke masyarakat untuk bagaimana kita bercerita, bagaimana kita duduk bersama, duduk bersama. Nah, ini sebenarnya bahwa nilai yang sangat mahal yang perlu kita hidupkan. Karena masyarakat ketika kita turun, masyarakat tidak pernah bercerita bagaimana berapa yang Anda berikan ke saya, tidak. Tetapi ketika ada sesuatu, baik itu hajatan maupun orang bersedih, berduka, ketawa segala macam, kita hadir di tengah-tengah itu. Itu yang kemudian saya coba menjadi budaya bagi saya.
Sehingga masyarakat punya tekad bahwa mungkin di tahun ke-11 ini saya berpolitik, mungkin orang kasihan ke saya. Kata Dalam kasar tanda ya, petik Pak ya, dalam tanda petik Pak ya, kasihan. Karena kenapa? Bahwa ada nilai-nilai yang selalu kita selalu kita jaga, selalu kita distribusikan dengan baik kepada teman-teman. Bahwa politik ini tidak serta-merta bahwa bicara uang. Uang itu soal kedua. Karena kenapa? Politik ini memang masyarakat semakin tahun pasti akan semakin cerdas. Betul. Akan bisa menilai figur-figur mana yang kemudian menjadi patron untuk bagaimana kemudian diikuti. Jadi masyarakat makin cerdas, uang artinya tidak memungkiri bahwa ongkos politik itu pasti ada, tapi itu bisa dikesampingkan. Betul. Silaturahmi yang Bapak bangun itu menjadi sebuah tradisi, Pak. Tradisi. Nah, tentu waktu Bapak itu silaturahmi, menjaga tradisi itu, tentu ada hal-hal aspirasi yang mereka sampaikan kepada Bapak. Kira-kira kalau bisa dipetakan itu yang paling banyak itu aspirasi apa yang mereka mau titip ke Pak Farid? Ya. Jadi saya lihat ini Bang, tentu bagaimana kemudian kita melihat bahwa ketika jalur politik ini adalah pengabdian, tentu prinsip kita bagaimana mengambil itu pengabdian itu sebagian untuk kita perjuangkan. Nah, saya melihat bahwa ini tidak menjadi prinsip bahwa secara struktural DPR ini saya melihat bahwa tidak menjadi sebuah eksekutor karena memang bukan eksekutor. Benar. Tugasnya legislatif. Tetapi bagaimana kemudian kita menjadi corong, corong terhadap lembaga-lembaga lainnya, termasuk eksekutif. Tentu ada mulai eksekutif ada bupatinya sampai kemudian ke dusun, desa dan segala macam. Nah, inilah kemudian menjadi PR ke depan, bagaimana kemudian kita bisa lantang di dalam untuk bagaimana berbicara tentang aspirasi dan perjuangan-perjuangan rakyat yang kemudian yang selama ini mungkin belum tersampaikan, itu kemudian bisa kita gali untuk disampaikan. Nah, hari ini kemudian saya lihat bahwa ada pergeseran nilai, Kanda. Pergeseran nilai saya lihat ini sekarang, dunia politik sekarang ini memang masyarakat ini ketika kita tidak jaga semangatnya hari ini, memang akan bergeser ke materialisme. Jadi selalu orang akan pasti menilai itu. Tadinya sekian, mungkin tahun ke depan sekian. Nah, inilah yang kemudian kita sebagai generasi muda, bagaimana kemudian bisa bergerak, bisa masuk di dalam, bekerja sesuai dengan apa yang kemudian menjadi tupoksi tugas kita di dalam. Nah, alhamdulillah hari ini dari 6 incumbent ini 19 pendatang baru, bisa dikatakan bahwa 70% ini adalah anak muda. Nah, ini kemudian menjadi spirit bagi kita, bagaimana kemudian nilai-nilai materi waktu pada saat kampanye itu kita bisa kikis untuk dihilangkan. Tentang ketika kita masuk, kita kubur baik-baik itu tentang bagaimana nominalnya sehingga duduk dan segala macam. Ibaratkan saya mengingat tentang siapa ya tokoh kemudian melakukan hal yang negatif, ketika masuk dia cuci untuk menjadi positif. Nah, ini yang kemudian saya harapkan banyak tokoh-tokoh muda yang masuk ke DPR nantinya itu kita membangun nilai. Hal-hal yang kurang baik di periode-periode yang kemarin kita lakukan harus baik hari ini, sehingga masyarakat kemudian hari ini ketika kita ada teman-teman terpilih karena banyak menghabiskan uang, tapi ketika masuk ke dalam membangun nilai-nilai yang diinginkan masyarakat, bisa jadi kemudian walaupun kosnya bisa dipres semakin jauh ke bawah. Nah, kita tidak bisa bicara nilai, makanya Pak, Bang, saya hari ini tidak pernah bicara tentang kemampuan saya sekian berapa. Saya itu mengalir saja. Tergantung rezeki mau malam mau hari H itu berapa, siapa yang datang. Tapi Tuhan berkehendak lain, saya lihat. Wow. Iya. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa politisi kalau tidak menjanjikan sesuatu bukanlah juga sebuah politisi. Ya, artinya janji-janji dalam politik itu istilahnya namanya janji politik. Namanya janji politik. Nah, apa komitmen yang Bapak bisa
jaga soal janji politik Iya. yang pernah Bapak lontarkan itu? Bagaimana nanti Bapak menjaga komitmen itu? Jadi sangat menarik ini Bang. Jadi memang ini apa namanya Iya. suatu apa namanya daya tarik bagi generasi muda yang mau terjun ke dunia politik. Bahwa segala-galanya itu bukan uang, bukan janji. Iya. Tetapi itu tadi komitmen persaudaraan, komitmen kemanusiaan. Iya. Nah, saya mulai dari 2014. Oke. Jadi memang 2014 itu kemarin saya mulai di karir untuk menjadi politisi itu memang modal dua, bagaimana pertemanan, kekeluargaan. Oke. Nah, sehingga ini kemudian menyebar. Di 2019 itu tidak pernah surut, Bang. Jadi saya sudah kalah, bukan kampanye sih, tapi memang kebiasaan. Tetap jalan. Tetap jalan, silaturahmi. Toh walaupun memang bukan tim-tim yang kemarin, tetapi lawan pun kita harus bersilaturahmi. Dan saya yakini bahwa apa yang kita tuai pasti akan kita. Oke. Hasil pasti akan kita dapat. Nah, Iya. saya kemudian 2019 hal-hal itu saya lakukan kembali, itu kemudian mendapat angka yang signifikan. Iya. Nah, hari ini kemudian saya lakukan kembali, alhamdulillah. Nah, persoalan komitmen tentu saya kemudian ditantang oleh tim pada saat 2019. Iya. Bahwa banyak caleg berjanji, Pak Bos. Harus kita berjanji juga ini supaya kita terpilih kan? Iya. Saya bilang kalau saya terpilih karena janji minta maaf. Oke. Saya mungkin tidak akan terpilih. Oke. Tapi yang mau kita bangun adalah itu tadi, nilai kebersamaan, bagaimana kemudian ada persoalan-persoalan yang terjadi di kita ini, di masyarakat ini, kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Nah, saya lihat problem yang ada di masyarakat ini, itu simpel-simpel saja. Ketika ada sesuatu kita ada, ketika berduka, ketika hajatan segala macam kita ada, sambil bagaimana mendengarkan aspirasi itu. Ketika kita misalnya menjadi pengangguran, lantas bisa menyuarakan ke aparat desa, ke pemerintah, ini kan menjadi kepuasan tersendiri bagi masyarakat. Nah, itu yang kemudian kita tanamkan, bahwa politik ini bukan semata-mata bicara duit. Berapa duit sehingga bisa masuk? Enggak. Kita bicara nilai di dalamnya, bagaimana kemudian pendekatan kita terhadap tim, bagaimana meyakinkan bahwa kita bicara ke depan, kita bicara generasi menuju utara ke depan ini. Karena persoalan politik ini memang itu kompleks. Iya, Melihat politik ini kompleks. Ya, tentu kita harus mengambil bagian terkecil dalam proses politik yang ada di kabupaten ini sehingga ada nilai. Minimal saya punya orang panutan saya 1-2 orang, ketika ada toko yang lain punya 10, ketika kita gabung menjadi 200 sampai ribuan orang, tentu pengaruhnya luar biasa terhadap kabupaten ini. Oke. Iya. Pak Farid dari politisi, jadi kita pasti sudah sepakat ini podcast Media Suara Palu. Jadi ini sudah politisi Gerindra. Iya. Iya, teman-teman di Gerindra yang masuk ke parlemen 4 kursi. 4 kursi untuk DPRD. Ya, dari 3 kursi ke 4 kursi. Jadi 4 kursi. 4 kursi. Semuanya pendatang baru. 4 kursi. Semuanya pendatang baru. Wow, benar. Iya. Jadi memang dan semuanya anak-anak muda. Oke. Iya, anak-anak muda. Iya. Nah, kita ada di sesi terakhir ini, Pak Farid. Saya mencoba menarik benang dari penjelasan-penjelasan tadi Pak Farid bahwa melakukan sesuatu itu jangan karena nanti ada sesuatu. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, betul. Dan yang Pak Farid lakukan itu menjaga silaturahmi, entah ada yang kita bawa atau tidak ada yang kita bawa, tetap harus datang. Apapun keadaannya teman itu, apapun keadaannya keluarga itu. Mungkin seperti itu. Ya? Betul. Oke. Nah, di sesi terakhir ini, Pak Farid, kita ingin mendengar harapan Pak Farid. Harapan itu entah nanti sebagai bisa menjadi inspirasi kembali bagi kita atau bagi sahabat podcast atau politisi muda. Ya, saya menyatakan itu sebagai closing statement di sesi ini. Silakan. Jadi harapan saya ke depan tentang generasi muda, baik itu yang selesai
Iya. Apa namanya? Baru selesai menempuh di perguruan tinggi, Oke. kemudian terjun ke dunia politik, tentu ada stigma negatif terhadap politik ini. Oke. Nah, saya menitipkan pesan terhadap para generasi muda bahwa jangan dengarkan hal itu. Biarkan mengalir dengan sendirinya, yang penting kita bagaimana ikhlas dan tulus ingin mengabdikan terhadap mengabdi mengabdikan diri kepada rakyat. Nah, saya melihat bahwa dari tahun ke tahun dunia politik ini memang punya stigma positif, punya stigma negatif, yang dimana bahwa ketika bicara politik tentu akan bicara uang. Oke. Nah, itu kemudian kalau saya melihat tidak berlaku di saya, Bang. Oke. Karena memang setiap kontestasi itu saya tidak pernah bicara saya siapkan segini, saya siapkan segini, enggak. Itu akan berjalan dengan sendirinya. Yang kesimpulannya, Bang, bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Prinsip itu akan saya pegang teguh. Karena kenapa? Mungkin siasat kita dalam politik ini melakukan ini pasti akan jawabannya seperti ini. Melakukan ini pasti jawabannya ini. Dalam dunia politik tidak, karena segala kemungkinan pasti akan terjadi. Nah, tinggal bagaimana kemudian ketika kita berbuat baik, biarlah Allah yang akan balasnya. Nah, itulah prinsip yang saya tanamkan sehingga proses 10 tahun ini tidak mudah. Luar biasa. Pasti teman-teman kemudian ketika mencoba satu kali, pasti trauma akan mundur kembali. Ini 10 tahun, tahun ketiga saya baru terpilih. Dan alhamdulillah ini bukan pertolongan Allah yang luar biasa. Oke. Jadi pertolongan Allah yang luar biasa. Oke. Pak Farid, terima kasih sudah menerima undangan podcast Media Suara Palu. Dan di sesi terakhir podcast Media Suara Palu juga selalu ada closing statement. Bahwa kalau Favorit mau bersuara, salah satu tempatnya adalah podcast. Tapi kalau suara Favorit masih mau terus didengarkan, podcast Media Suara Palu. Terima kasih. Luar biasa. Oke, demikianlah inspirasi kali ini adalah 11 tahun berjuang, tidak pernah mengenal lelah, tetap menjaga silaturahmi, entah ada atau tidak ada, tetaplah berteman dan berkeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.